Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube sederhana saya ini. Jadi untuk kesempatan kali ini izinkan saya untuk memperkenalkan sebuah aplikasi baru. Aplikasi baru ini tentunya sangat bermanfaat untuk kita yang berprofesi sebagai guru. Nama aplikasinya adalah Teachmeet. Teachmeet adalah salah satu aplikasi yang bergerak di bidang pendidikan, di mana aplikasi ini dapat membantu kita membuat live class dengan jumlah siswa yang tidak terbatas untuk durasi yang tidak terbatas pula. Selain itu, ada beberapa fitur yang sudah disediakan di aplikasi Teachmeet. Fitur-fitur tersebut tentunya dapat membantu kita dalam proses belajar mengajar secara daring. Maka dari itu, mari kita mengenal aplikasi Teachmeet ini. Pertama-tama, mari kita download aplikasinya di Play Store terlebih dahulu. Jadi silahkan teman-teman nih klik Play Store-nya. Kemudian setelah klik Play Store, sekarang teman-teman tulis namanya yaitu Teachmeet. Teachmeet. Nah, di sini udah saya menulisnya walaupun ada sedikit salah, tapi silahkan diklik aja. Nanti di sini akan terbuka yang aplikasi Teachmeet-nya. Jadi setelah itu silahkan diklik aplikasi Teachmeet-nya, lalu kita install ya terlebih dahulu. Setelah kita membuka aplikasinya, ini nanti kita diarahkan oleh pemilihan bahasa. Jadi ini karena kita berada di Indonesia, tentu kita akan memilih yang namanya bahasa Indonesia. Nah, setelah kita pilih bahasa Indonesia, baru di sini kita lanjutkan. Setelah kita lanjutkan, maka di sini bahasanya secara otomatis akan terpilih yaitu bahasa Indonesia. Setelah kita memilih bahasa, kemudian kita melanjutkannya, di sini kita disuruh untuk memasukkan nomor HP kita. Nomor HP ini bakalan kita dikirimkan nomor OTP. Ini istilahnya ada verifikasi untuk kita. Jadi nanti setelah kita dikirimkan OTP-nya ini, nanti teman-teman bisa melanjutkan untuk aplikasi ini. Nah, ini bakalan kita dikirimkan OTP-nya, kita tinggal menunggu aja. Dan ini OTP-nya sudah terkirim dalam bentuk SMS. OTP-nya karena ini langsung, sekarang kita memasukkan OTP-nya ya. Oke, setelah kita memasukkan OTP-nya, di sini kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, di sini setelah kita memasukkan OTP-nya, di sini kita disuruh memilih apakah kita seorang guru atau siswa. Nah, di sini karena kita seorang guru, berarti ini kita mengklik seorang guru. Kemudian di sini kita tulis nama ya. Di sini saya contohkan nama awal saya adalah Muhammad. Jadi di sini kita tulis Muhammad. Di sini kita bisa memilih gambar, tapi di sini karena simulasi aja, jadi di sini tetap tidak, maksudnya tidak saya gunakan gambar. Baru kita lanjutkan. Sekarang kita melanjutkan untuk buat ruang kelas pertama. Di sini kita masukkan nama ruang kelas kita. Di sini kebetulan saya ngajar SMP, jadi di sini kita ibaratkan di 7A. Kemudian masukkan pelajaran karena saya guru IPA, berarti di sini saya tulis guru IPA. Kemudian di sini kita disuruh milih apakah kita sebagai kelas pengajaran atau kelas sekolah atau kelas hobi. Nah, karena di sini tentu kita kelas sekolah, berarti di sini kita klik kelas sekolah, baru di sini kita buat ruang kelas. Nah, di sini untuk buat ruang kelas, di sini kita bisa mengundang siswa kita untuk masuk ke kelas kita dan proses pembelajaran pun segera kita mulai. Oke, setelah kita membuat kelas, tentunya di sini ada beberapa fitur yang bisa kita nikmati di aplikasi ini. Nah, di sini di bagian awalnya ini udah ada 4 fitur yang sudah disediakan, walaupun sebenarnya ada beberapa fitur yang sudah disediakan di sini. Namun di video kali ini saya hanya memperkenalkan 4 fitur saja. Yang pertama di sini ada fitur pekerjaan rumah, kemudian ada tes, dan ini ada bahan studi, dan ada kelas live. Dan keempat fitur ini yang akan kita bahas satu persatu. Sekarang kita mulai untuk pengenalan satu persatu fiturnya ya. Kita mulai dari kelas live. Nah, jadi di sini tentunya teman-teman bisa memulai kelasnya secara online, dan ini juga bermanfaat nih bagi teman-teman yang memang melakukan pembelajaran secara daring. Nah, jadi di bagian kelas live ini ada beberapa fitur yang bisa kita nikmati. Di sini kita bisa mengaktifkan dan menonaktifkan mikrofonnya, kemudian videonya juga bisa kita aktifkan dan nonaktifkan juga. Nah, selain bagian ini juga ternyata di sini di bagian kelas live ini kita juga bisa merekam hasil
video kita atau pembelajaran secara berlangsung. Dan tentunya merekam ini sangat bermanfaat untuk kita dan siswa. Jadi nanti apabila ada siswa yang tidak masuk ataupun yang kepengen lihat lagi pembelajaran yang kemarin, ini bisa dilihat di bagian hasil perekaman. Di sini juga kita bisa men-share berupa gambar, kemudian kita bisa meng-share video dan lain-lainnya. Di sini juga nih disediakan juga ada papan tulisnya juga. Jadi kita bisa mencoret-coret di sini, mungkin kita menjelaskan apa dan segala macamnya. Ini tinggal kita menghapusnya juga ketika kita salah penggunaannya ya. Nah, jadi ini untuk pengenalan beberapa fitur yang ada di bagian kelas live, dan tentunya ini bisa kita manfaatkan sebagai guru ketika kita melakukan yang namanya pembelajaran daring. Setelah kita mengenal bagian fitur kelas live, sekarang kita mengenal nih fitur di bahan studi. Nah, di bahan studi ini ada beberapa pilihan untuk kita lakukan. Nah, jadi di bahan studi ini di sini kita bisa menyelipkan materi tambahan atau materi yang akan dipelajari oleh siswa kita. Di sini kita bisa mengunggah gambar, kemudian mengunggah dokumen, mengunggah video, kemudian kita juga bisa mengunggah video YouTube. Kemudian kita juga bisa menggunakan kamera di sini. Nah, di sini saya contohkan untuk mengunggah video YouTube ya. Jadi ketika kita mengunggah video YouTube, berarti kita harus menyiapkan link terlebih dahulu. Ini berarti link tersebut adalah materi yang akan dipelajari oleh siswa kita. Jadi ini kita tulis saja di sini materinya terkait dia dengan suhu. Kebetulan di sini materinya tentang suhu. Kemudian di sini tinggal kita menempelkan aja materinya. Baru di sini kita kasih deskripsi, tinggal kita kasih keterangan aja. Berarti ini silakan dipelajari, silakan dipelajari. Nah, maka di sini tinggal kita menyimpan dan kita membuatnya. Maka di sini akan muncul seperti ini, dan tentunya nanti ketika kita membagikannya ke siswa atau siswa kita yang sudah masuk di kelas kita, tentu akan segera mempelajari materi di bagian bahan studi ini. Oke, sekarang kita mengenal fitur berikutnya, yaitu fitur bagian tes. Sekarang kita mengklik bagian tes. Nah, di bagian tes ini ada dua pilihan, yaitu apakah kita memilih untuk mengunggah file atau jenis pertanyaan. Nah, di sini tentunya di bagian buat tesnya ini kita bisa menggunakan ketika kita memberi latihan atau ulangan harian ke siswa kita. Nah, di sini karena saya memilih unggah file, jadi tentunya filenya sudah saya siapkan terlebih dahulu di bagian memori HP. Nah, baru di sini untuk pilihan jenis tesnya itu bisa pilihan ganda dan subjektif. Nah, di sini karena pilihan ganda berarti saya pilih MCQ. Nah, di sini tinggal kita masukkan topiknya di sini kira-kira apa. Dan di sini kita bilang latihan IPA. Karena saya mau memberi latihan kepada siswa, berarti ini latihan IPA. Berikutnya deskripsinya itu boleh kita tulis dikerjakan. Kemudian durasi waktunya ini kita memberikan durasi kepada siswa. Nah, gini karena soalnya cuma 5, di sini saya kasih durasinya dalam menit, yaitu 5 menit. Nah, di sini ada tanggal tes, waktu mulai. Di sini juga kita bisa mengatur kira-kira kapan tugas ini harus diselesaikan sama siswa. Nah, di sini kita tinggal mengklik bagian atur tanggal, tapi di sini saya tidak mengkliknya supaya tidak, ini sekadar contoh. Jadi di sini langsung kita ke pertanyaannya. Jumlah pertanyaan di sini yang saya pilih adalah 5. Kemudian kira-kira nih poinnya berapa? Oke, supaya dia 100, jadi sini saya kasih poin 20. Dan di sini ada penalti untuk jawaban salah. Di sini karena pilihan ganda tidak ada penaltinya sama sekali. Nah, kalau sudah seperti ini berarti ini kita tinggal melanjutkannya saja. Ketika kita sudah melanjutkannya, kita tinggal menambahkan lembar pertanyaan. Baru di sini kita disuruh untuk memilih apakah kita menggunakan gambar, PDF atau kamera. Nah, di sini karena saya menggunakan PDF, berarti saya tinggal mengklik ya bagian yang PDF-nya saja dan baru mencari yang bagian soal latihan. Nah, ini soal latihan IPA-nya. Nah, kemudian setelah kita tambah, ini buktinya ada tambahannya, baru di sini kita lanjutkan.
Nah, setelah kita lanjutkan, nanti ini ada optionnya yang kira-kira ini option mana yang benar. Oke, jadi untuk pilihan nomor 1, semisal nih jawaban yang benar adalah B, kemudian yang kedua misalnya C, berikutnya A, berikutnya D, berikutnya D. Nah, setelah selesai baru kita simpan. Nah, setelah kita simpan, maka secara otomatis ini tugas latihannya akan tersimpan, dan tentunya ini bisa kita bagikan ke siswa kita, bisa melalui WA, bisa melalui Telegram, dan ada beberapa yang lainnya. Nah, tinggal kita mensalinnya atau men-share-nya, ini terserah kita. Dan ini bagian tesnya sudah selesai. Sekarang kita berpindah ke fitur berikutnya, yaitu fitur pekerjaan rumah. Di sini silakan teman-teman mengklik fitur pekerjaan rumah, dan di sini untuk fitur pekerjaan rumah ada dua pilihan juga. Kita bisa mengunggah file yang tinggal kita melampirkan saja, bisa berupa bentuk gambar, dokumen, ataupun kamera. Di sini juga kita bisa menggunakan jenis pekerjaan rumah. Tinggal kita memilih subjek atau pilihan ganda. Di sini kita pilih subjek aja ya, karena di sini tinggal kita memberi keterangan saja. Misalnya keterangannya adalah silakan baca buku paket halaman 165. Nah, ketika kita sudah memberikannya ini, tinggal kita melanjutkannya saja, maka secara otomatis siswa juga akan melakukan pekerjaannya di rumah. Oke, demikian untuk pengenalan beberapa fitur-fitur yang ada di aplikasi Teachmin ini. Tentunya ada beberapa fitur-fitur yang lain yang bisa teman-teman manfaatkan ketika proses pembelajaran berlangsung secara online atau daring. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi ini di Play Store ya. Dan sekali lagi untuk link downloadnya juga saya cantumkan di bawah video ini. Silakan teman-teman cek ya. Jangan lupa untuk mendownloadnya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.